Halo, perkenalkan nama saya Arif Aditya Effendi, Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado, NIM 18051032. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang organisasi perdagangan internasional. Untuk mendirikan sebuah organisasi internasional ini perlu dibentuk dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional, yang dimana organisasi internasional ini di bawahnya ada uncitral. Misalnya dalam perjanjian termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional. Nah, organisasi internasional ini yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peranan yang penting. Dan yang kedua, organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Yang berikut, organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator. Organisasi internasional lebih banyak juga mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat rekomendasi, dan aturan tersebut ditujukan untuk negara. Yang berikut, poin kedua, organisasi internasional non-pemerintah, organisasi yang dibentuk oleh swasta atau pengusaha atau juga asosiasi dagang. Peran penting non-government organisasi NGO adalah mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Nah, NGO ini telah berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Contohnya, organisasi yang dibentuk NGO ini ada Incompetence dan UCP, Uniform Custom and Practice for Documentary Trade. Yang berikut, individu. Individu ini atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan individu. Individu terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya. Individu juga dapat mempertahankan hak dan kewajiban yang berasal dari hukum nasionalnya di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak dalam bidang perdagangannya terganggu, maka individu tersebut dapat meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya di hadapan badan-badan peradilan internasional. Nah, individu merupakan subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Selain individu yang memiliki sifat hukum perdata, terdapat dua bagian. Dua bagian ini, yang pertama perusahaan multinasional dan bank yang juga memiliki sifat tersebut. Yang berikut ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dengan berperan karena kekuatan finansial dan memiliki sebagai hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya. Perlunya aturan yang mengontrol perusahaan multinasional adalah untuk menjembatani perbedaan kepentingan dari negara tuan rumah, apalagi negara berkembang. Sangat berharap perusahaan multinasional ini untuk masuk ke wilayah negaranya untuk mendapatkan kontribusi bagi pembangunannya. Nah, di sini juga ada bank. Bank dalam hal ini digolongkan dalam subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank sebagai subjek hukum penting karena kenapa? Yang pertama itu, tanpa bank perdagangan internasional tidak dapat berjalan. Dan yang kedua, peran bank dalam memfasilitasi pembayaran antar penjual atau pembeli, dan bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Bank bukan pelaku utama perdagangan internasional, namun bank telah menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat stakeholders yang lainnya yang berhubungan dengan bank. Sekian dari saya. Terima kasih.